Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 266. Di puncak Yunfei, jeritan hantu dan serigala Ye Chen bergema lagi, sedemikian rupa sehingga setengah dari sekte Heng Yue mendengarnya. Mendengar suara ini, murid-murid yang melewati puncak Yunfei mau tidak mau melihat ke atas. Mengapa suara ini terdengar begitu sangat familiar? Anak Ye Chen itu. Tidak, aku tidak bisa. Seseorang memberikan suara terkejut. Dia terluka sangat parah. Semua tulang dan meridian di tubuhnya patah dalam 88-99 dan seluruh tubuhnya sangat lumpuh sehingga dia tidak bisa lagi lumpuh. Itu keajaiban bahwa dia tidak mati. Bagaimana dia bisa melolong? Mungkin itu kepala sekolah. Mungkin mereka membantunya menghubungkan meridian tulang. Meski begitu, dia ditakdirkan menjadi sampah yang tidak bisa berkultivasi. Seorang murid merenungkan, saya mendengar bahwa apa yang dia makan adalah pil korosi tulang Wen. Dunia bawah akan kehilangan semua kultivasi, apalagi dia. Petik 2. Jadi, kita bisa menggertaknya di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid menoleh dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah pembicara, dan mereka akan melangkah maju persetan dengan posturnya. Di tengah diskusi, Liu Yi, biografi sejati pertama dari Heng Yuezong, dibawa ke puncak Yunfei. Setelah itu, puncak Yunfei ditutup, dan Yang Dingtian dengan tegas memerintahkan untuk tidak menyebarkan situasi di gunung, sehingga para tetua dan murid lain dari sekte Heng Yue tidak tahu apa yang terjadi pada puncak Yunfei. Di depan kolam jade spirit, Chu Linger terus memercikkan cairan roh di kolam jade spirit untuk memaksimalkan esensi di kolam jade spirit. Kemudian, selanjutnya, Ye Chen akan menyembuhkan luka Liu Yi di kolam jade spirit. Lagi pula, dia masih tidak menahan tekanan dan menceritakan rahasia kemampuan Tianji untuk menyembuhkan luka Dao. Namun, meski dia tidak mengatakan apa-apa, dia masih akan menyembuhkan luka Liu Yi. Ketika dia berada di bawah guntur surgawi sebelumnya, dia tidak tahu bahwa guntur surgawi dapat menyembuhkan luka Dao, dan dia belum pernah melihat Liu Yi pada saat itu, dan dia tidak tahu bahwa Liu Yi memiliki luka Dao. Jika tidak, dia pasti akan membantu. Aku berkata, bisakah Tianji Tianlei benar-benar menyembuhkan luka Dao? Di samping itu, Su Fu masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Ye Chen. Penatua, ini yang ke-32 kalinya. Ye Chen mengangkat telinganya, jangan khawatir, jika Anda mengatakan itu bisa disembuhkan, itu bisa disembuhkan. Apakah Anda tidak merasa lega ketika saya melakukan sesuatu? Petik 2, percaya, saya percaya. Su Fu tersenyum sangat bahagia. Ye, Junior Brother Ye. Di sisi lain, Liu Yi, yang baru saja masuk, melihat sekilas Ye Chen. Karena Ye Chen berdiri di tengah kerumunan, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, jadi dia terlihat sangat menarik. Ini, seperti Chu Xuaner dan yang lainnya ketika mereka melihat Ye Chen, Liu Yi juga membeku di sana. Liu Yi. Ingat betapa parahnya Ye Chen terluka selama 3 kontes, dan juga ingat betapa Ye Chen menderita 5 butir, keadaan gudan, dan saya ingat efek samping tragis Ye Chen ketika dia menggunakan larangan yang mendominasi. Dia hanyalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa lagi digunakan. Sekarang, melihat Ye Chen berdiri di sini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Saya akan menjelaskan beberapa hal kepada Anda secara detail sebagai guru di masa depan, jadi mari kita sembuhkan luka Tao Anda terlebih dahulu. Melihat Liu Yi seperti ini, Yang Dingtian di samping tersenyum lembut. Begitu kata-kata ini keluar, cahaya tajam melintas di mata gelap Liu Yi, dan dia menatap Yang Dingtian dengan penuh emosi. Tuan, Anda bisa menyembuhkan saya. Jalan terluka. Petik 2, sekali waktu, dia mengaum di dalam hatinya. Dia menderita luka Tao dan memotong jalur kultivasinya. Dia adalah murid sejati pertama dari sekte Heng Yue, tetapi dia tidak bisa berjuang untuk kemuliaan sekte tersebut. Sebaliknya, setelah 3 kompetisi utama, dia menjadi itu membuatnya sangat tidak berdaya dan tidak mau membunuh orang lumpuh. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika mendengar seseorang sedang menyembuhkan luka daunnya? Tuan, murid, apakah Anda membutuhkan menyiapkan sesuatu? Susi terlalu bersemangat, dan Liu Yi, yang selalu tenang dan tenang, tampak sedikit bingung. Tidak perlu apa-apa, Ye Chen berkata,
masuk saja ke Jade Spirit Pool. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Yi terkejut sesaat. Memandang Ye Chen, lalu ke Yang Dingtian dan yang lainnya, dia tidak bodoh, jadi dia tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang akan menyembuhkan lukanya. Sekali lagi, dia tercengang. Namun, dia bergegas ke kolam roh giok, menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di dalam. Mungkin sakit sedikit, kakak senior menanggungnya. Ye Chen telah mengorbankan guntur langit, yang menutupi seluruh tubuh Liu Yi, membungkus jiwa Liu Yi, dan menemukan celah di jiwanya. Dengan baik, segera, ekspresi kesakitan muncul di wajah Liu Yi, tetapi dia menggertakkan giginya dan bertahan bahkan tanpa berteriak kesakitan. Melihat ekspresi menyakitkan Liu Yi, Yang Dingtian dan yang lainnya ingin melangkah maju, tetapi akhirnya berhenti. Saudaraku, apakah menurutmu Tian Lei dapat menyembuhkan luka Tao Hier? Di samping, Pang Pangcuan mengalihkan pandangannya dari Yulingci ke Yang Dingtian. Cedera Ye Chen telah sembuh, jadi dia mungkin bisa menyembuhkan Hier. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Si kecil ini telah menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil, aku yakin dia bisa. Petik 2. Namun, saya benar-benar tidak berharap Tianji menyembuhkan luka Dao. Su Fu mengelus janggutnya dengan ringan, terus-menerus mendesah. Jika Ye Chen tidak memberitahu mereka, saya khawatir mereka tidak akan pernah tahu. Jika Ye Chen benar-benar dapat menyembuhkan Hier, bukankah Sekte Heng Yue saya memiliki dua jenius yang tak tertandingi, kata Master Dao Xuan dengan senyum di wajahnya. Itu benar, ekspresi semua orang menjadi gembira, jadi Ye Chen tidak mengatakan apa-apa. Orang ini adalah monster, adapun Liu Yi, bakatnya juga bisa disebut monster. Baik Hua Yun maupun Zhou Ao tidak bisa menjadi lawannya. Dengan cara ini, Ye Chen dan Liu Yi akan menjadi dua jenius tak tertandingi dari Heng Yue Zong. Keberadaan mereka telah memberikan harapan kepada Yang Dingtian dan yang lainnya, dan itu adalah harapan yang cerah. Nak, kamu sangat misterius. Di tengah diskusi, Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah pada muridnya, yang bahkan dapat menyembuhkan luka. Dia terlalu terkejut dan terkejut. Kakak, kamu telah memilih murid yang baik. Chu Linger tidak bisa membantu tetapi mengedipkan matanya. Linger, mengapa kita tidak menemukan waktu untuk memanggil anak ini dan berbicara dengan baik? Chu Xuaner memiringkan kepalanya dan menatap Chu Linger sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, setengah dari pipi Chu Linger memerah. Dia sangat pintar, bagaimana dia bisa gagal memahami apa yang akan dikatakan Chu Xuaner, bukan tentang kesuciannya. Jika mereka tidak bergabung untuk melawan musuh kemarin, Chu Xuaner tidak akan pernah mengetahui rahasia ini. Itu kecelakaan. Chu Linger menundukkan kepalanya, mengaduk ujung bajunya dengan keras. Kenapa kalian berdua tidak tidur bersama malam ini? Oh adikku. Chu Linger menghentakkan kakinya dan berlari keluar dengan pipi di tangannya. Melihat Chu Linger yang berlari keluar, meskipun Chu Xuaner tersenyum, ada sedikit kerumitan di matanya yang berair. Entah kenapa, dia juga memiliki perasaan masam di hatinya. Dengan baik, di kolam roh giok, Liu Yi mengerang lagi kesakitan. Wajahnya sudah sepucat kertas, dan masih ada keringat dingin yang menetes di dahinya, namun nafasnya yang tidak teratur menjadi lebih tenang. Paman, apakah kamu tahu kekuatan apa yang mencegat kita? Di sini, sementara Ye Chen memanipulasi Tian Lei untuk menyembuhkan Liu Yi, dia memandang Yang Dingtian dan yang lainnya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang menjadi dingin dalam sekejap. Saya khawatir Heng Yue Zong tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Dia hampir kehilangan seluruh pasukannya ketika dia berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar. Masih menyelidiki mengenai pertanyaan Ye Chen, Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi semakin dingin. Jika Anda memberitahu saya siapa yang berkomplot melawan Heng Yue, saya pasti tidak akan melepaskannya. Saya tidak tahu, para guru, pernahkah Anda mendengar tentang kematian Jenderal Yin Ning? Ye Chen bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja. Bab 267. Jenderal Kematian Yin. Semua orang mengerutkan kening dan menatap Ye Chen. Apakah kamu tahu sesuatu? Dimurnikan menjadi senjata pembunuh, tubuhnya sangat kuat, sebanding dengan keabadian King Kong. Ye Chen meniru Taiksu Gulong kata-kata. Maksudmu, kedua mayat yang mengepung kita adalah jenderal yang mati. Ye Chen mengangguk, memberikan alasan acak, dan berkata, aku dulu anggota pavilion intelijen di Zhengyang Song. Sebuah rahasia ditemukan di tengah,
Zeng Yanzong telah mencari mayat kuno yang kuat, dan sekarang saya memikirkannya, mereka mungkin mencari mayat kuno untuk tujuan menyempurnakan para jenderal yang mati. Zeng Yanzong mendengar 3 kata ini, tidak hanya Yang Dingtian, tetapi juga seorang cahaya dingin melintas di mata semua orang yang hadir. Itu pasti mereka, Pang Dacuan berkata dengan dingin, selain Sekte Zeng Yang, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa memahami rute pulang kita dengan begitu akurat dan berani menyerangku. Heng Yue dengan begitu berani. Seharusnya sudah, kupikirkan itu mereka, bermain dengan mayat benar-benar penuh kebencian. Ayo berperang, teriak Pang Dacuan. Diam, Pang Dahai mengutuk, mengisyaratkan dia untuk mengunjungi Yang Dingtian. Yang Dingtian menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya berkerut, dan wajahnya merenung. Sebagai kepala sekolah Heng Yue, dia secara alami berpikir berbeda dari Pang Dacuan, bahkan jika kita tahu bahwa itu adalah Zeng Yanzong, tidak pantas untuk memulai perang sekarang. Kami telah mengalami kekuatan jenderal kematian dunia bawah. Meskipun kekuatannya tidak sebagus Realem Kuaso Heaven yang asli, setidaknya lebih kuat dari puncak Realem Kongming. Sekarang kita bahkan tidak tahu caranya banyak jenderal kematian Yin yang disembunyikan di Sekte Zeng Yang. Saya setuju dengan Master. Ye Chen mengangguk, kekuatan tempur Heng Yue secara keseluruhan tidak sebaik Zeng Yanzong. Setelah dibuka, itu akan menjadi malapetaka bagi kami Heng Yue. Masalah ini akan dibahas nanti. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, tetapi cahaya dingin di matanya tidak pernah hilang dari awal hingga akhir. 4 jam kemudian, dengan Liu Yi mengeluarkan napas keruh, Ye Chen benar-benar melepaskan telapak tangannya. Yier, melihat ini, Yang Dingtian dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu, memeriksa dengan mata lebar mereka, dan melihat bahwa luka Dao Liu Yi telah sembuh, mereka langsung sangat bersemangat. Saudara muda Ye, terima kasih banyak. Liu Yi membungkukkan tangannya kepada Ye Chen dengan tulus, kurang dari BR lebih besar dari. Kakak Liu, aku tidak tahan. Ye Chen buru-buru menghentikannya. Baik, Yang Dingtian tidak bisa menahan tawa, menepuk bahu Liu Yi dengan satu tangan, dan bahu Ye Chen dengan tangan lainnya. Dengan kalian berdua, mengapa khawatir tentang Heng Yue? Saya tidak makmur. Nak, kamu benar-benar milikku Heng Yue, bintang keberuntungan. Masa depan Heng Yue saya cerah. Ini adalah mantra untuk menipu langit. Di sini, Yang Dingtian telah menyerahkan jimat ajaib masing-masing kepada Ye Chen dan Liu Yi. Jimat ini dapat menutupi aura Anda. Setelah menggunakan segel kutukan ini, di mata orang luar, Anda masih orang yang menderita luka Dao, dan Anda masih orang cacat yang tidak bisa berkultivasi. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang nakal akan menatap Anda. Kapan saatnya datang, biarkan kecemerlanganmu mekar. Aku mengerti arti dari Master. Ye Chen terkekeh, jangan mengekspos kekayaanmu. Petik 2, baiklah, aku akan membawa Yier ke kolam Hua Qing dulu. Setelah berbicara, Yang Dingtian kembali, dia tidak lupa menepuk bahu Ye Chen. Besok, aku akan merayakannya untukmu. Petik 2, oke. Ye Chen terkekeh, tahu bahwa sesuatu yang baik harus terjadi. Aku akan pergi dulu. Yang Dingtian bertindak dengan penuh semangat, mengangkat jubahnya dan berjalan ke dalam kehampaan. Liu Yi juga dibawa pergi olehnya. Sekarang luka Tao Liu Yi telah sembuh, ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih. Kami juga akan pergi. Su Fu dan yang lainnya juga meninggalkan panggung satu demi satu, dan mereka tidak lupa menepuk bahu Ye Chen sebelum pergi, tersenyum bahagia. Setelah semua orang pergi, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik Chu Xuaner, dan tertawa datar. Baiklah, Tuan. Aku akan turun gunung untuk berjalan-jalan. Setelah mengatakan itu, dia akan pergi, melarikan diri. Namun, Chu Xuaner membawanya kembali pada saat berikutnya. Nak, tidakkah kamu berencana untuk menjelaskan beberapa hal? Chu Xuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum, dan dengan ekspresi tersenyum ini, Ye Chen sangat berbulu. Mengapa kamu tahu dengan baik selama 3 kompetisi besar? Jangan meneruskan teknik rahasia, dan langitmu bergemuruh, mata kirimu. Itu semua, seorang senior tua menyerahkannya kepadaku. Oke, aku tidak akan bertanya apakah kamu punya rahasia, jadi mari kita bicara tentang hal lain. Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan penuh minat. Apakah kamu tahu mengapa kakakku dan aku gagal dalam teknik fusi rahasia di 9 Nether Barrier? Petik 2. Kenapa? Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan rasa ingin tahu. Karena untuk melakukan teknik rahasia itu, kamu harus menyesuaikan kedua belah pihak, keduanya perawan.
Perawan, perawan. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen memiliki keinginan untuk melarikan diri di tempat. Sungguh bodoh Anda dapat mendengar artinya, yaitu, di 9 penghalang kegelapan, Chu Linger merekrut semua hal malam itu. Nak, apakah kamu ingat sesuatu? Chu Xuaner menyilangkan tangan di dadanya, menatap Ye Chen dengan penuh minat dan senyuman. Itu adalah kecelakaan. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Ye Chen terbatuk. Lalu, Chu Xuaner mengedipkan matanya yang indah. Lalu kami pergi tidur, hati nurani langit dan bumi. Aku pasif, dia selalu di atas, dan dia berteriak sangat keras. Aku. Apakah aku memintamu untuk mengatakan ini? Sebelum Ye Chen bisa selesai berbicara, Chu Xuaner menamparnya dan memelototi Ye Chen dengan marah. Aku bertanya padamu bagaimana kamu berencana untuk menangani masalah ini. Percikan mekar, dia benar-benar tidak tahu apakah Ye Chen benar-benar bodoh atau palsu, sehingga ketika dia mendengar itu, rona merah muncul di pipinya. Di sini, Ye Chen hampir membenamkan kepalanya di selangkangannya, salah mengerti apa yang dimaksud Chu Xuaner, dan membuat lelucon besar. Katakan padaku, bagaimana kamu berencana untuk menyelesaikannya? Chu Xuaner menatap tajam Ye Chen lagi. Kamu tidak bisa membiarkanku menikah. Menikahlah dengannya. Ye Chen terbatuk datar, bahkan jika aku setuju, dia mungkin tidak setuju. Jika kita benar-benar tidur di ranjang yang sama, aku khawatir aku akan dicubit oleh dia di tengah malam, mencekiknya. Yo, apakah kamu juga takut? Mengapa kamu tidak memikirkannya ketika kamu genit? Tuan, apa yang kamu katakan salah. Ye Chen berhenti, situasinya mendesak saat itu, dan kamu juga tahu itu Akasia sangat kejam. Jika saya tidak bergerak, adikmu mungkin tidak berguna, kurang dari BR lebih besar dari. Dari apa yang kamu katakan, aku harus berterima kasih. Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Melihat ekspresi tersenyum Chu Xuaner, Ye Chen menyeringai, tidak perlu berterima kasih, pukul saja aku 2 kali di masa depan. Aku, jangan menamparkan wajahku, jangan menamparkan wajahku. Petik 2. Segera, jeritan seperti hantu dan serigala yang melolong bergema di Heng Yue lagi, membuat murid-murid Heng Yue berpikir bahwa Yun Feng sedang membunuh babi. Jeritan tidak tahu kapan mereka dimusnahkan. Di dekat Jade Spirit Pool, Chu Xuaner sudah pergi. Adapun Ye Chen, seluruh bumi tersangkut di tanah. Oh tidak, itu harus menjadi karakter besar yang tertanam di tanah, sepertinya seseorang menginjaknya. Segera, pria itu mengangkat kepalanya, melihat sekeliling, dan bangkit dengan cepat. Untungnya, aku pintar. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke kolam Jade Spirit dengan bunyi gedebuk. Segera, dia duduk, menarik napas dalam-dalam, melakukan metode rahasia pemurnian tubuh, dan kemudian membuka pori-pori di sekujur tubuhnya, dengan panik melahap esensi yang terkandung di dalam kolam Jade Spirit. Kemudian, air di Jade Spirit Pool mulai beriak, membentuk pusaran, dan esensi agung sepertinya menemukan lubang angin, bergegas menuju tubuh Ye Chen satu demi satu, mengalir ke tubuhnya melalui pori-pori seluruh tubuh Ye Chen. Ye Chen juga tidak pernah menolak siapapun yang datang, tubuhnya lebih seperti jurang maut, menghisap esensi agung di Jade Spirit Pool. Segera, suara-suara seperti itu terdengar satu demi satu. Kolam roh giok lahir dari kumpulan berbagai ramuan, menyerap esensi langit dan bumi, dan menarik energi bumi di bawahnya. Esensi di dalamnya sangat agung, membantu tingkat kultivasinya meningkat. Begitu dia duduk, hari sudah malam. Dan kultivasinya juga meningkat dari tingkat pertama alam Yuan manusia ke tingkat ke-9 alam Yuan manusia, dan dia cukup dekat dengan puncak alam Yuan manusia. Momentumnya yang kuat membuat rambut hitamnya berkibar di langit naik. Hanya karena dia dengan tidak hati-hati melahap esensi dari kolam roh giok, kolam roh giok menjadi sangat tipis dan kemurniannya tidak sebaik sebelumnya. Muridku, orang aneh macam apa itu? Di kejauhan, sesosok samar berdiri, mulutnya penuh keheranan. Bab 268. Keesokan harinya, sebelum fajar, para murid dan tetua sekte Heng Yue mengenakan jubah Tao baru. Jika Anda melihat ke bawah dari udara, itu penuh dengan sosok manusia, seperti sungai dan sungai, yang menyatu menuju aula utama sekte Heng Yue. Tidak hanya para murid dan sesepuh dari sekte dalam, tetapi juga para murid dan sesepuh dari sekte luar telah datang. Hari ini adalah hari perayaan. Untuk siapa? Itu wajar untuk merayakan pencapaian 9 murid dari sekte Heng Yue. Dalam 3 kompetisi besar, meskipun 8 dari mereka kalah dalam pertempuran,
mereka berhasil mencapai final, dan bahkan mengalahkan tubuh Xuanling legendaris yang tak terkalahkan, yang mengejutkan Dachu dan memenangkan kemenangan tak terbatas Heng Yuezong. Pada saat ini, dua baris tetua berdiri dengan rapi di kedua sisi tangga 999 anak tangga di bawah Heng Yuezong. Di bawah perhatian semua orang, 9 sosok perlahan menaiki tangga, Ye Chen dari Heng Yuezong Yunfeng, Liu Yi dari puncak Tianxuan, Ni Feng dari puncak Yujian, Namong Yue dari puncak Yuling, Situnan dari puncak Lian, puncak Tianquan Duan Yu, Yuxin puncak Yeruxue, puncak Tianzu Yangbin, puncak Tianshanxian. Itu benar, Ye Chen menduduki peringkat pertama. Dia mengalahkan tubuh roh misterius, dan dia adalah murid sejati nomor 1 dari Sekte Heng Yue. Terlihat bahwa wajah Ye Chen dan Liu Yi pucat dan sakit, dan nafas mereka terkadang kacau, terkadang damai, terkadang kasar, dan terkadang lamban. Orang tidak bisa menahan cemberut saat melihatnya. Ya, mereka menggunakan mantra intimidasi yang diberikan Yang Dingtian kepada mereka. Alasan melakukan ini mudah dimengerti, karena mereka berdua terlalu memukau, mereka pasti akan menjadi sasaran kekuatan besar. Langkah Yang Dingtian juga untuk menunjukkan kelemahan pada kekuatan besar, membuat mereka merasa bahwa Ye Chen dan Liu Yi tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka. Dengan kata lain, ini untuk melindungi mereka siapa yang akan menyerang seseorang yang bukan ancaman bagi mereka. Buang waktu. Di sini, di depan aula utama di ujung tangga awan, Su Fu, yang berdiri di samping Yang Dingtian, tidak dapat menahan diri untuk mengelus janggutnya dengan lega ketika dia melihat 9 orang muncul terus-menerus. Ini adalah masa depan dari Heng Yue kami. Melihat mereka mengingatkanku pada waktu kita. Di sampingnya, Master Daoxuan menarik napas dalam-dalam, tetapi tersenyum dengan emosional. 9 dari mereka pasti akan dicatat dalam sejarah Heng Yuezong. Masa depan Heng Yuezong cerah. Nak, aku sangat senang menjadi seorang guru. Melihat Ye Chen berjalan di bawah, Chu Xuaner menunjukkan ekspresi senyum-senyum manis. Secara alami, tidak semua orang bahagia seperti mereka. Di bawah, di kedua sisi tangga awan, ada banyak orang dengan wajah muram dan jelek. Tidak peduli betapa cantiknya kamu masih sia-sia. Ge Hong, kepala di Yang Peak di sekte luar, memandang Ye Chen dan tidak bisa menahan senyum kejam. Jadi bagaimana jika aku akan menjadi biografi sejati Heng Yue pertama untukmu? Itu hanya nama palsu, lagi pula, itu sia-sia. Orang asli Qingyang, kepala Yang Feng, orang luar, menatap Ye Chen dan tidak bisa membantu mencibir. Di sini kemuliaan seperti itu adalah memandang rendah Anda, orang cacat yang tidak bisa berkultivasi. Cepat atau lambat Anda akan ditolak oleh sekte. Zhao Zijing dari aula disiplin gerbang luar memiliki wajah yang jauh lebih ganas. Seperti mereka, seperti Zishan, Jiang Hao, Yin Ziping, Kong Chao, Zhuo Qiuming, Jiang Yang, Del, juga memiliki wajah menyeramkan dan ganas. Terutama melihat wajah pucat Ye Chen dan nafas yang tidak teratur, dia tersenyum bahkan lebih tidak hati-hati. Ye Chen, bagaimanapun juga kamu masih sia-sia. Kamu menungguku, ketika kita memasuki pintu dalam. Kamu akan mati dengan cara yang buruk. Petik 2. Qi yang di samping mengaum di dalam hatinya, matanya merah darah, dan dia menatap Ye Chen. Dia adalah biografi sejati ke-8 dari Heng Yue. Kemuliaan hari ini seharusnya memiliki dia, tapi itu adalah karena Ye Chen. Biarkan dia meleset. Bunuh, bunuh, bunuh. Di samping, Qi Hao adalah sama, berteriak di dalam hatinya, niat membunuhnya terhadap Ye Chen tidak bisa lagi ditahan. Tidak peduli seberapa tinggi kehormatannya diberikan kepada Anda masih sia-sia. Selain itu, dada Su Xinyu naik turun. Sampai sekarang, meskipun dia menyadari kesalahannya, dia menipu dirinya sendiri. Tentu saja, tidak semua murid seperti mereka. Sama seperti gumpalan ini, seluruh tumpukan lemak, saat ini, dia sedang menatap Ye Chen dengan dua mata kecil. Sialan, kenapa tanganku sangat gatal saat melihat anak ini. Petik 2. Jangan bilang, aku juga. Selain itu, Xie Yunyu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa-apaan Xiao Qian yang tidak bisa dibunuh. Huo Teng menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, menurutku dia benar-benar sudah mati. Petik 2. Adik junior kita sangat luar biasa. Wang Lin dan yang lainnya menghela nafas, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Terima kasih telah hidup. Selain itu, Qi Yue bergumam pelan, menatap Ye Chen, matanya yang indah penuh dengan warna yang rumit.
Dia hanya bisa mengagumi prestasi adik laki-laki yang dulu dia benci, bunuh dia. Melihat Ye Chen, kedua sisi tangga awan penuh dengan diskusi satu demi satu. Kudengar dia pernah menjadi murid Zheng Yangzong, dan dia juga mantan kekasih tubuh roh misterius. Seseorang berbisik, dalam pertempuran terakhir dari 3 kompetisi besar, dia bahkan mengalahkan tubuh roh misterius itu. Dunia ini benar-benar gila, ada celah besar, dan tubuh roh misterius telah dikalahkan di tangannya. Aku tidak bisa mengetahuinya, aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Masih memiliki api nyata dan guntur langit. Bocah yang luar biasa, lihat dia. Merupakan keajaiban bahwa dia selamat setelah memakan pil korosi tulang Wen. Seseorang menghela nafas dan berseru, saya mendengar bahwa pada akhir dari 3 kompetisi besar, dia dipukuli setengah mati, dan basis kultivasinya benar-benar lumpuh setelah memakan pil korosi tulang Wen. Saya tidak pernah berpikir dia bisa berdiri lagi. Petik 2. Tidak masalah jika kamu bisa berdiri. Pahlawan tidak menyebutkan keberaniannya saat itu. Sekarang dia hanya orang yang tidak berguna. Aku berkata, nak, apakah kamu binatang buas? Di tangga awan, si Tunan, yang sedang berjalan, tidak bisa membantu tetapi melirik Ye Chen, yang berdiri di paling kiri. Setelah menderita luka serius seperti itu, dia masih hidup dan menendang hanya 1 hari. Kamu sangat terpaku. Petik 2. Seperti dia, Ni Feng, Nan Gongyue dan Duan Yu juga penuh kejutan. Jika mereka tidak melihat Ye Chen lagi hari ini, saya khawatir mereka akan berpikir bahwa Ye Chen terbaring di ranjang rumah sakit. Itu hanya suatu malam setelah menderita luka yang begitu serius. Bagaimana mereka bisa hidup dan menendang, bagaimana mereka tidak terkejut. Itu adalah master-master yang menghubungkan meridian untuk saya. Ye Chen tersenyum santai. Itu juga sangat mengagumkan. Si Yan menyela. Jika itu aku khawatir aku akan melapor ke Tuan Yan sejak lama. Ye Ruxue menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Mengenai masalah kultivasi, jangan diambil hati. Jika ada yang berani menggertakmu di masa depan, aku akan membunuhnya. Kata-kata si Tunan membuat Ni Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Meskipun Ye Chen dapat berdiri, mereka tahu bahwa basis kultivasi dan fondasi kultivasi Ye Chen telah dihancurkan, dan dia tidak dapat lagi berlatih. Untuk alasan ini, mereka masih merasakan sedikit bersalah. Jika bukan karena Ye Chen, mereka akan mati di 9 meter barrier. Mengenai kata-kata ini, Ye Chen dan Liu Yi tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Keduanya tahu yang terbaik di hati mereka bahwa mereka bukan orang yang tidak berguna sekarang. Aura mereka akan jauh lebih mendominasi daripada yang lain. Secara alami, mereka berdua tidak akan memberitahu si Tunan dan yang lainnya tentang hal-hal ini. Sekali lagi, demi keamanan, selalu lebih baik menjadi hati-hati. Jika tidak seperti Zheng Yangzong, kekuatan yang kuat ini pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan mereka berdua, untuk menghindari masalah di masa depan. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen dan yang lainnya telah melangkah ke peron dan berdiri dengan rapi. Oke, melihat 9 orang itu, Yang Dingtian tersenyum puas. Paman kepala, cepat dan ambil hadiahnya. Aku sedang terburu-buru untuk buang air kecil. Si Tunan menyeringai, aku tahu, apakah kamu sudah menyiapkan harta untuk kami? Tentu saja, Yang Dingtian tertawa terbahak-bahak. Tunggu bagi saya untuk memenangkan kemuliaan bagi Heng Yue, dan saya, kepala sekolah, secara alami tidak akan pelit. Saat dia berkata, Yang Dingtian melambaikan lengan bajunya, dan 9 tas penyimpanan terbang keluar, mengambang di depan Ye Chen dan yang lainnya. Secara alami, Yang Dingtian adil, dan hadiahnya tentu saja berbeda. Seperti Liu Yi dan Ye Chen, hadiahnya alami, ada banyak. Seperti Ni Feng dan Nan Gongyue, hadiahnya sedikit lebih sedikit. Senang punya uang. Ye Chen menyingkirkan tas penyimpanan dengan jentikan tangannya, dan melihat ke dalam, benar-benar ada banyak uang. Oke, ayo duduk. Yang Dingtian melambaikan tangannya. Aku akan minum. Begitu Yang Dingtian selesai berbicara, si Tunan menarik Ye Chen dan yang lainnya pergi. Kepala sekolah sudah berbicara, jadi para murid dan tetua secara alami tidak akan menganggur. Perjamuan telah disiapkan sejak lama, dan hari ini adalah perayaannya. Bagaimana dengan mengatakan bahwa hal-hal dari bulu berkumpul bersama dan orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok? Orang-orang seperti Ye Chen, Xiong Er, Huo Teng, Xie Yun, dan Si Tunan berkumpul bersama, tetapi orang-orang seperti Qi Yang, Qi Hao, Zhuo Qiuming, dan Kong Chao berkumpul bersama.
seperti Dao Xuan Zhenren, Su Fu, dan Pang Dachuan, berkumpul, seperti Zhao Zijing dan Ge Hong. Perjamuan perayaan itu sangat panas. Nah, ibumu, apakah kamu tahu bahwa aku pergi ke puncak Yunfei setiap hari untuk memberi penghormatan kepadamu? Di depan meja anggur, suara Xiong Er adalah yang paling keras, dan suaranya sangat tinggi, tidak tahu malu. Jangan katakan apa-apa, ayo lakukan. Ye Chen terus terang, dia tidak menggunakan gelas anggur, mengambil botol anggur, dan melakukannya secara langsung. Kita akan menjadi teman baik lagi, hahaha. Kami akan melindungimu mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggumu, aku akan membunuhnya. Petik 2, sialan, simpan beberapa untukku. Saat semua teman berkumpul bersama-sama, adalah wajar untuk menghela nafas dan kagum. Ketika mereka mendengar berita kematian Ye Chen hari itu, banyak orang diam, dan seorang Yiren diam-diam menangis. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan mereka ketika mengetahui bahwa Ye Chen masih hidup. Keheranan Ye Chen membuat mereka kagum, dan pasang surut Ye Chen membuat mereka menghela nafas. Meskipun dia selamat, dia menjadi cacat yang tidak bisa berkultivasi, dan sejak itu dia tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Apa? Dia belum mati. Bagaimana mungkin dia belum mati? Di sini, suara geram Cheng Kun bergema di aula utama Sekte Zhengyang. Itu informasi dari di bawah. Seorang tetua berkata dengan patuh, Heng Yuezong sedang mengadakan pesta perayaan sekarang, dan orang dalam Zhengyang Zong saya memang melihat Ye Chen muncul. Di sana, bajingan, teriak Cheng Kun dengan marah, menghancurkan meja di samping dia dengan telapak tangannya. Kepala sekolah, mengapa khawatir? Seorang tetua berpakaian ungu mengelus janggutnya dengan santai, dia sudah menjadi orang yang tidak berguna, dan hidup mungkin lebih tidak nyaman daripada mati. Selain itu, tidak mudah membunuhnya sebagai orang yang tidak berguna. Bab 269. Di malam hari, di depan aula utama Sekte Heng Yue, ada sosok-sosok yang goyah. Meskipun mereka semua adalah biksu dan dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk meredakan mabuk mereka, kebanyakan orang masih tidak mau melakukannya, jarang mereka mabuk, dan mereka masih sangat menikmati perasaan ini. Saya tidak tahu berapa lama sebelum sosok di seluruh gunung berangsur-angsur pergi. Namun, Ye Chen dan 9 dari mereka tidak kembali ke puncak gunung masing-masing, melainkan dibawa ke istana bawah tanah oleh Yang Dingtian. Pada saat ini, mereka berdiri di depan gerbang batu besar. Gerbang batu itu disegel dan memancarkan atmosfer kuno, tertutup rapat dengan rune, dan ada 2 tetua yang menjaga gerbang. Ini sangat misterius. Ye Chen meliriknya dan tidak bisa tidak kagum. Paman Tuan, tempat macam apa ini? Di sini, si Tunan telah menenangkan minumannya, melirik Simen, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Yang Dingtian. Olah harta karun 10.000 seni. Olah harta karun 10.000 seni. Semua orang menatapku dan aku melihatmu. Tidak sulit untuk melihat dari mata mereka bahwa mereka tidak tahu bahwa Heng Yuezong memiliki tempat ini. Istana 10.000 seni telah ada sejak berdirinya Sekte Heng Yue. Mengetahui keraguan semua orang, Yang Dingtian tersenyum lembut, dan berkata perlahan, aula ini menyatukan sentimen dan konsepsi artistik leluhur Heng Yue saya. Pemahamannya adalah harta karun Sekte Heng Yue saya. Ada tempat yang bagus. Mata semua orang berbinar. Tempat yang bagus, pasti tempat yang bagus. Yang paling bersemangat adalah Ye Chen, yang siap meniru banyak teknik mistik di istana 10.000 seni. Bersenandung, bersenandung. Di sini, gerbang batu besar perlahan dibuka, dan udara misterius serta perubahan udara melonjak keluar. Masuk, batas waktu 9 hari, jangan serakah. Yang Dingtian tersenyum lembut. Baik, itu adalah si Tunan, yang bergegas masuk seperti seberkas cahaya sebelum Yang Dingtian selesai berbicara. Setelah itu, Liu Yi, Ni Feng dan Nan Gongyue juga masuk satu demi satu. Ye Chen ada di atas. Setelah itu, dia juga masuk dengan langkah-langkahnya. Begitu dia masuk, Ye Chen merasakan matanya bersinar, ada dunia di dalamnya, aneh, dan udaranya penuh dengan aura misterius, dan ada banyak konsepsi artistik yang terjalin di sini. Bahkan jika dia tidak menggunakan Xian Lunyan, dia bisa dengan mudah menangkapnya. Hanya kamu, si Tunan, yang pertama kali masuk, tampaknya telah menangkap konsepsi artistik yang bagus. Dia sudah duduk bersila di tanah, memejamkan mata, dan bermeditasi untuk memahami. Dan Liu Yi,
Ni Feng, dan Nan Gongyue juga menemukan teknik rahasia favorit mereka berkali-kali, lalu duduk bersila di tempat itu, memahaminya dengan tenang. Melihat ini, Ye Chen tidak menganggur, dan berjalan menuju ke dalam. Ruang harta karun 10.000 seni sangat besar, dan setiap beberapa langkah yang diambilnya, dia dapat melihat aura misterius melayang, dan setiap aura misterius mengandung kurang lebih semacam konsepsi artistik misterius, atau pemahaman kultivasi. Segel Hunyuan, telapak keberuntungan, jari Lingqiao. Ye Chen berjalan sepanjang jalan dan menemukan banyak konsep artistik seni rahasia, tetapi dia tidak duduk untuk memahaminya, karena kekuatan magisnya unik baginya. Dengan kata lain, mereka pada dasarnya adalah eksistensi hambar. Zeng, zeng, zeng. Segera, dentang pedang terdengar, membuatnya berhenti tanpa sadar. Di depan, ada puluhan ribu ki misterius terbang bola-balik, dan masing-masing dari mereka sangat tajam. Tak perlu dikatakan, ki misterius ini membawa teknik rahasia pedang, dan jumlahnya tidak sedikit. Itu dia, Ye Chen berjalan dalam satu langkah, duduk bersila di tanah, menggambar konsepsi artistik dari setiap pedang. Bas. Aura misterius yang membawa seni pedang rahasia itu tampaknya memiliki spiritualitas. Mereka ditarik oleh Ye Chen dan berkumpul ke arah Ye Chen satu demi satu, berlama-lama di sekitarnya, dan dentang pedang sangat menusuk telinga. Dengan pikiran jernih, Ye Chen melarikan diri ke alam rahasia pedang. Dia menemukan bahwa teknik rahasia yang terkandung dalam dunia pedang rahasia ini termasuk serangan, pertahanan, dan kombinasi serangan dan pertahanan. Ini sangat bagus. Senyum muncul di sudut mulut Ye Chen, benar-benar terbenam di dalamnya. Semuanya berjalan dengan tertib. 9 murid dari biografi sejati masing-masing duduk bersila di lapangan, memahami dengan tenang, dan aula seni yang tak terhitung jumlahnya menjadi sunyi senyap. Zeng, zeng, zeng. Di istana 10.000 seni, Ye Chen telah duduk selama 3 hari. Selama periode ini, dia tidak pernah bangun. Dia terus-menerus menarik energi misterius, menangkap konsepsi artistik di dalamnya, dan memahaminya dengan tenang. Dalam konsepsi artistik, Ye Chen terus berkembang, menggunakan mata roda peri untuk menyimpulkan misteri dari banyak rahasia pedang, untuk menemukan asalnya, mengubah kebosanan menjadi kesederhanaan, dan dengan mudah menemukan esensinya. Ada kibawaan dan susunan gosip untuk pertahanan. Feng Shenjue dan Bahuang menebas untuk serangan tunggal, yang kurang dariku adalah kekuatan supernatural yang hebat untuk serangan kelompok. Dengan mata terpejam, Ye Chen terus bergumam pada dirinya sendiri. Apakah mungkin untuk menggabungkan begitu banyak seni pedang rahasia menjadi satu seni rahasia? Petik 2. Pedang, pemimpin dari 100 tentara, anggun dan garang. Satu-satunya, Wan Jian, Cao Song, itu kamu. Senyum muncul di sudut mulut Ye Chen lagi. Kali ini, pikirannya terus memikirkan arti dari banyak pedang, berkeliaran di dunia, menggabungkan esensi dari banyak rahasia pedang, menyimpulkan dan berevolusi melalui Xianlunyan. Dia duduk selama 3 hari lagi. Pada hari ke-6, ada perubahan di sekujur tubuhnya, dengan energi pedang bertahan, dan pedang berdentang, dan itu bukan dentang satu pedang, tapi banyak pedang berdentang, yang sangat menusuk telinga. Pada hari ke-7, dia perlahan bangun, tapi tetap tidak membuka matanya. Zeng, dengan dentang pedang, pedang langit merah muncul di tangannya dan perlahan ditarikan olehnya. Selanjutnya, ini adalah proses yang panjang. Sambil tenggelam dalam konsep artistik pedang, dia mengayunkan pedang Cixiao, gerakannya terkadang lambat dan terkadang cepat, pedangnya terkadang diam dan terkadang berdentang, dan gerakan pedangnya terkadang tajam dan terkadang datar. Dengan cara ini, 2 hari lagi berlalu dengan tenang. Ini hari terakhir, ayo pergi. Si Tunan adalah orang pertama yang berdiri, dan dia dalam suasana hati yang baik. Sepertinya dia telah mempelajari teknik rahasia yang bagus selama 9 hari di istana 10.000 seni. Betapa beruntungnya, Si Yan juga berdiri. Aku merasa bahwa seluruh keadaan pikiranku telah dihaluskan. Ye Ruxue juga selesai, dan berjalan perlahan, tersenyum seperti bunga, menilai dari ekspresinya. Sepertinya dia tidak menganggur selama 9 hari ini, dan dia telah belajar teknik rahasia yang bagus. Ayo pergi. Dari arah lain, Liu Yi, Ni Feng dan Nan Gongyue juga berjalan, semuanya dalam suasana hati yang baik. Hah, Ye Chen. Semua orang berkumpul, si Tunan mengamati sekeliling, tetapi tidak menemukan Ye Chen. Zeng, zeng, zeng. Saat semua orang terkejut,
dentam pedang bergema dari kedalaman istana 10.000 seni. Tampaknya banyak pedang meringkik pada saat bersamaan, yang sangat menusuk telinga. Mungkinkah anak itu? Pergi dan lihatlah. Bab 270. Ketika beberapa orang datang, mereka melihat pemandangan yang luas dari kejauhan. Di kejauhan, Ye Chen berdiri diam, tidak bergerak seperti lembing. Dia memejamkan mata, pakaian dan rambut putihnya bergerak secara otomatis tanpa angin, tetapi di sekitar tubuhnya ada bayangan pedang ilusi, terbang bola-balik, meringkik terus-menerus, masing-masing ganas dan banyak kulit kepala manusia mati rasa. Berdiri di antara ribuan pedang, dia bukan lagi manusia, tapi pedang ilahi yang ganas, kepala dari semua pedang. Aku mengandalkannya. Melihat adegan ini, Si Tunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Begitu banyak pedang, teknik rahasia yang sangat besar, apakah itu serangan kelompok? Ye Chen benar-benar menyadari teknik rahasia seperti itu. Ketika semua orang kagum, Ye Chen yang tidak jauh bergerak dan mengangkat kepalanya sedikit, dia mengangkat Scarlet Heaven Sword, lalu tiba-tiba menurunkannya, menunjuk ke satu sisi. 10.000 pedang Chaozong. Mengikuti kata-katanya yang lembut, ribuan bayangan pedang yang berkeliaran di sekitarnya berteriak satu demi satu, seolah-olah mereka mendengarkan perintahnya. Arah ujung pedang adalah arah yang ditunjuk Ye Chen. Ribuan pedang berteriak, Foli Wanjian. Zeng, zeng, zeng. Segera, di istana seni segudang, semua pedang menjerit, masing-masing dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan semua pedang yang ditembakkan bersama bahkan lebih kuat, masing-masing dengan niat pedang yang misterius dan ganas. Si Tunan dan yang lainnya menatap lurus ke pemandangan besar ini. Apakah ini deretan pedang? Si Yan membuka mulutnya. Ini bukan susunan pedang, gumam Liu Yi. Ini semacam kekuatan supernatural ilmu pedang, mengubah diri menjadi kepala ribuan pedang, dan mengendalikan 10.000 pedang menjadi senjata ilahi. Pedang akan menghancurkan arah hati, dan satu pedang bisa mengubah 10.000. Pedang, Wanjian Chaozong. Ini sangat menggantung. Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, Si Tunan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Junior Brother Ye tidak bisa berlatih lagi, tapi dia masih bisa memahami kekuatan supernatural yang begitu kuat. Bakat yang seperti monster. Petik 2. Aku menunggu, tidak sebaik dia. Titik petik 2. Lembut. Kemudian, bayang-bayang pedang terbang bergabung ke dalam tubuhnya satu demi satu, dan menghilang. Adapun dia, auranya berubah drastis, seperti pedang suci yang tiada taranya. Segera, bayang-bayang Wanjian menghilang satu demi satu, dan aura pedang sengit Ye Chen tertahan di tubuhnya satu demi satu. Dia menjadi biasa, seperti manusia biasa. Panggilan. Pada titik ini, dia perlahan menghembuskan nafas keruh, membuka matanya, mata gelap menjadi lebih dalam dan tertutup, dan masih ada sedikit kebingungan di mata yang jernih. Mungkin masih ada kekurangan dalam 10,000 Swords Chaozong miliknya yang masih jauh dari transformasi, seperti body training yang perlu diasah seiring berjalannya waktu. Berbalik sedikit, Ye Chen menyadari bahwa Si Tunan dan yang lainnya berada di kejauhan. Kapan kamu datang ke sini? Sudah ada di sini. Titik petik 2. Si Tunan mengangkat telinganya. Bukankah karena kepura-puraanmu? Omong kosong, di mana saya mencerahkan pedang? Saudara muda Ye, kekuatan gaibmu sangat kuat. Liu Yi tersenyum sedikit. Tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum. Ayo pergi. Mengikuti desakan Si Tunan, 9 orang berjalan keluar satu demi satu. Selama periode itu, Si Tunan, Ni Feng dan yang lainnya mengintip Ye Chen lebih dari sekali. Diam-diam berpikir bahwa junior kecil mereka yang tidak bisa berlatih bukanlah orang biasa. Setelah meninggalkan istana 10.000 seni, gerbang batu besar itu ditutup. Mereka tidak melihat Yang Dingtian, jadi mereka memberi hormat dengan hormat kepada dua tetua tertinggi yang menjaga. Istana Wansu berbalik dan pergi. Awalnya setuju untuk minum setelah keluar, tetapi setelah semua orang keluar, mereka bergegas kembali ke puncak kultivasi mereka sendiri. Mereka masih perlu memahami seni rahasia yang mereka pelajari di istana 10.000 seni. Wow, Ye Chen kejam, merentangkan pinggangnya ke arah Kaisar Song 2/2 dan menuju paviliun Wanbao. Ye Chen sedang berjalan ketika sebuah suara datang dari murid yang datang. Tak perlu dikatakan, kemanapun Ye Chen pergi sekarang adalah fokus perhatian, sehingga semakin banyak orang yang mengawasinya, semua menunjuk, dan suara diskusi juga satu demi satu, dengan desahan dan penyesalan dalam nada. Mengenai hal ini, Ye Chen langsung mengabaikan mereka,
dan dia terlalu malas untuk berdebat dengan para murid gosip ini. Namun, hanya karena dia tidak mencari masalah, bukan berarti beberapa orang tidak mencari masalah. Di seberang, sosok berpakaian ungu sudah berjalan dikelilingi oleh lebih dari selusin murid. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Zuo Qiuming. "Hei, bukankah ini pahlawan kita?" Zuo Qiuming dengan ringan mengguncang kipas lipatnya, menatap Ye Chen dari atas ke bawah dengan penuh minat. "Cek cek cek. Adik Ye, ku dengar basis kultivasimu telah lumpuh. Petik 2, apa yang ingin kamu katakan?" Ye Chen mengangkat telinganya. "Bukan apa-apa." Zuo Qiuming tersenyum main-main, "Karena kakak Ye telah menjadi orang yang tidak berguna, mengapa tidak menyerahkan pil dan cairan spiritual yang kamu kembangkan, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kakak senior. Bahkan orang bodoh pun bisa." Melihat suara diskusi, Zuo Qiuming mencoba memanfaatkan api. Mengetahui bahwa kultivasi Ye Chen telah dihapuskan, dia melompat untuk menggertak Ye Chen. "Kakak Zuo Qiu, bukankah itu juga? Pergilah." Benar-benar ada seorang murid yang ingin menengahi Ye Chen, tetapi Zuo Qiuming meneriakinya sebelum dia selesai berbicara. Kembali, dia meneriaki murid-murid itu dengan ganas, dan Zuo Qiuming menatap Ye Chen di depannya dengan bercanda lagi. "Saudara muda Ye, apakah Anda mengeluarkannya sendiri, atau saudara, saya akan mengeluarkannya untuk Anda?" "Hah?" tanda tanya. Mendengar Ye Chen menghela nafas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke satu sisi. Mengapa gadis itu tidak mengenakan pakaian apapun? "Tidak ada pakaian, apakah kamu punya?" Di tempat itu, tidak kurang dari 40 murid menoleh dan berlari untuk melihat kemana Ye Chen melihat, termasuk Zuo Qiuming, kurang dari BR lebih besar dari. Hanya saja ketika mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahwa di mana Ye Chen melihat, apalagi wanita telanjang, bahkan tidak ada lalat. "Kamu bercanda?" Zuo Qiuming tiba-tiba menoleh. Namun, saat dia menoleh, dia melihat tamparan datang ke arahnya. Bentak, suara tamparan itu sangat jelas, dan Zuo Qiuming terhuyung-huyung dari tamparan itu di tempat, dan dia tertegun. Sebelum dia sadar kembali, dia menemukan seseorang telah meraih salah satu lengannya. Kemudian, dia merasakan telapak kakinya meninggalkan tanah dan merasa tubuhnya kehilangan keseimbangan. Melihat ini, para murid yang hadir pada dasarnya menutupi mata mereka tanpa sadar. Ledakan. Kemudian, terdengar ledakan keras, dan seluruh tubuh Zuo Qiuming terhempas ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar berbentuk manusia. Ye Chen adalah orang yang melemparnya seperti ini. Di Heng Yue, aksi melempar orang ini sepertinya adalah hak patennya. Ini sangat menggantung. Melihat pemandangan ini, mata para murid yang hadir semuanya menatap lurus. "Bukankah dia tidak berguna? Kamu buta. Dia adalah serangan diam-diam. Apakah kamu mengerti serangan diam-diam?" Petik 2. Apakah kamu buta? Pernahkah kamu mendengar bahwa unta kurus lebih besar dari kuda? Dia adalah orang kejam yang telah mengalahkan tubuh roh. Misterius, bahkan jika dia menjadi cacat yang tidak bisa berkultivasi, tidak semua orang bisa menindasnya. "Jangan salahkan aku." Ye Chen sudah menepuk pantatnya dan pergi. Sebelum pergi dia tidak lupa mengambil tas penyimpanan Zuo Qiuming. Di belakangnya terdengar raungan histeris Zuo Qiuming. Ini adalah ketiga kalinya. Dia telah dirampok oleh Ye Chen untuk ketiga kalinya. Pertama kali di hutan sepi, kedua kalinya di gunung di belakang gerbang dalam, dan sekarang dia ada di sini lagi. Hasil jerih payahnya properti, benar-benar dirampok oleh Ye Chen. Bersambung.